Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendri dari Program Studi Sistem Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Baik, dari sekalian, ini merupakan video pertemuan ke-12 gitu ya. Sebelumnya kita sudah berhasil menginstal framework Laravel. Bisa kita lihat dari browser. Di sini ada login, kemudian ada register juga. Saya login menggunakan akun yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Oke, kita sudah ada di dashboard ini. Pada pertemuan ataupun praktikum ke-12 ini, kita akan coba untuk membuat tabel dan menginputkan data ke dalam tabel. Memahami dan mengetahui langkah-langkah implementasi konsep model view controller pada framework Laravel. Oke. Ada dua cara untuk membuat tabel pada praktikum ini. Pertama menggunakan PHP-MyAdmin, yang kedua migration. Untuk PHP-MyAdmin tentu kita sudah bisa. Sedangkan fitur dari Laravel ini salah satunya adalah migration. Kita bisa buat nanti tabelnya secara otomatis di dalam satu buah file ya kan. Oke, di sini sudah ada perintahnya. Saya gunakan perintah ini saja, create tb mahasiswa. Nama tabelnya adalah tb mahasiswa. Ini perintah dari Laravel. PHP artisan, make migration, create nama tabel, kemudian table. Oke, saya coba ini. Copy, kemudian command prompt. Kita ada di sum.methoddoc folder Laravel. Saya gunakan praktikum ke-11 juga. Nah, di sini ada saya tulisan. Oke, database gunakan adalah dari praktikum 11 juga. Jadi biar tidak biar continue dia, berkesinambungan, berkelanjutan, saya gunakan folder yang sama ya. Oke, di sini PHP artisan make migration create tb_tb mahasiswa table. Oke, sekarang satu buah table itu sudah dibuat. Kita bisa lihat di sini database, kemudian folder migration, create tb_mahasiswa di sini. Oke, sudah selesai. Kita coba untuk masuk ke Visual Studio Code. Kita ada di database migration create tb_mahasiswa ya. Oke, ini dia metode yang sudah disediakan. Nama tabelnya ada tb_mahasiswa. Selanjutnya katanya dalam praktikum itu saya sediakan untuk membuat kolom-kolomnya. Di sini ada mahasiswa ID, ada mahasiswa name, ada nama, jurusan, dan alamat. Ini kalau mau lebih kuat mengingatnya di ketik ya. Kalau mau di copy sah-sah saya sih sebenarnya kan. Tapi bagusnya diketik aja ya biar ingat gitu kan. Ini saya coba masuk di sini. Saya hapus angkanya karena angkanya langsung untuk copy dia dari PDF-nya. Ada increment mahasiswa ID. Increment perintahnya langsung nanti auto increment dia gitu. Dan dia dalam bentuk primary key. Makanya ada sekalian, kenapa ID itu selalu saya masukkan di dalam kolomnya tabel gitu. Mungkin ada itu mahasiswa yang bertanya, kok ID itu masuk terus, kok berbeda dengan yang lain gitu ya kan. Mungkin pernah juga masuk di kelas yang lain. Kenapa nggak name aja langsung primary key-nya ya. Nah, jadi teknik ini saya dapat dari sini sih sebenarnya ya kan. Jadi kalau Laravel ini sudah menyediakan misalnya ini kalau tadi ini bisa increment doang gitu tanpa memasukkan nama apanya gitu. Misalnya ID gini saya itu sudah increment dia ini auto increment dan dia big in int katanya di sini ya. New auto increment int. Jadi nanti sudah ada nama kolomnya ID gitu aja. Tapi kalau saya mungkin biar nanti nampak aja. Kita buat mahasiswa_ID, mahasiswa name, nama, jurusan, alamat gitu. Nanti timestamp juga sudah otomatis ada create add dan update add di sini nanti nama kolomnya gitu kan. Oke, ini saya simpan. Selanjutnya kita migrate langsung. Saya gunakan PHP artisan migrate fresh. Ini untuk membuat tabel baru tapi di fresh lagi dari awal gitu kan. Jadi yang lama itu pun dihapus semua. Pokoknya yang fresh, yang baru lagi. Jadi ya kalau misalnya tadi saya ada
akun ya hilang lah ya kan. Nah, atau bisa juga kita migrate berdasarkan tabelnya ya. Tapi sebutkan tabelnya ya. Kalau saya sih gini aja lah, nanti bisa didaftar ulang kalau kita kan. Jalannya juga terlalu terlalu apa namanya, tidak terlalu panjang ya kan. Oke, enter. Bisa kita lihat di PHP myadmin di sini di Praktikum 11 ada tb_mahasiswa. Jadi tadi ada user yang sudah kita masukkan ya hilang ya kan. Karena dia fresh lagi ya kan. Next selanjutnya buat model PHP artisan make model mahasiswa. Oke, nama tabel saya mahasiswa MHSW, saya buat satu buah model namanya mahasiswa dari command prompt juga gitu. Jadi perintahnya perintah-perintah command line semua ya kan, baris-baris perintah gitu kan. Ya tidak menggunakan apa sih tombol-tombol kayak Visual Basic enggak ya. Ini memang ya bisa kita hafal apanya, bisa kita hafal perintah baris perintahnya ya, atau buat aja di misalnya di notepad itu. Jadi buat kalau mau buat model ini, kalau mau apa namanya buat migration kayak gini gitu. Kalau saya sih nggak hafal semua ya kan. Tapi karena apa namanya itu polanya itu hampir sama, jadi gampang mengingatnya. PHP artisan kan sama PHP artisan. Kemudian Mac ya kan. Mac ini nanti banyak digunakan, Mac controller, Mac model gitu kan. Ya artinya banyak itu yang digunakan perintahnya Mac gitu kan. Nah kemudian mahasiswa nama kelasnya sekaligus nama filenya gitu kan. Artisan Mac model. Itu bisa kita lihat di app, kemudian models di sini ada mahasiswa sudah disediakan di dalam nama kelas dan resource yang diperlukan di sini. Ini use eloquent history, kemudian database eloquent model disediakan ya. Jangan buatnya misalnya new file gitu, jangan ya. Agar kita tidak mengetik ulang yang dibutuhkan dalam satu model itu kan. Itu ini kita buka biar nampak nanti kan. Oke. Di atas membuat sebuah file baru di app model mahasiswa. Atur bersama mahasiswa seperti ini. Nah, oke. Ini kita akan perkenalkan di dalam model itu tabel primary key-nya serta kolom-kolom yang boleh diisi gitu. Jadi ada juga nanti di sini kolom-kolom yang ngisinya nggak bisa dari model yang ini gitu. Jadi ya kita banyak apa namanya tuh fitur-fitur yang disediakan di sini gitu, dan tentunya untuk security yang lebih baik ya kan. Misalnya ini oke, ini saya satu bariskan aja karena dia bisa dilihat dalam satu baris. Protected TB underscore mahasiswa di sini, kemudian primary key mahasiswa ID. Sudah kita buat tadi di sini increment mahasiswa ID. Kemudian fillable itu kolom-kolom yang boleh diisi di sini, name, nama, jurusan, alamat gitu. Name, nama, jurusan, alamat. Jadi kalau seandainya di sini kolomnya banyak gitu, beratus ya kan. Nah, bisa kita fillable kan di sini yang dibutuhkan atau sekaligus semua gitu, bisa juga gitu ya kan. Ya, artinya kita pilih yang tidak boleh diisinya gitu kan. Selebihnya boleh, ya bisa juga gitu ya kan. Atau kita buat satu persatu. Oke, ini saya save, saya simpan, save. Selanjutnya buat controller baru untuk TB mahasiswa yang kita berikut ya kan. Oke, ini saya copy juga. Nah, ini make controller, make juga. Kemudian nama kelas ataupun file yang akan kita buat. Kemudian ada juga resource di sini. Resource nanti di dalamnya sudah ada create, read, update, dan delete ya. Nyaman sekali lah pokoknya gitu. Sudah disediakan mahasiswa controller. Nama controllernya mengikut sesuai dengan ketentuan Laravelnya. Mahasiswa M-nya besar, kemudian kontrol C-nya besar. Ini sudah disediakan. Nanti hasilnya ada di HTTP controllers mahasiswa controller. Seperti ini ya, home controller home-nya besar, C-nya besar, home mahasiswa. Home controller mahasiswa controller gitu kan. Ini sudah ada indeks misalnya untuk halaman indeksnya, ada halaman create-nya, kemudian untuk menyimpan, kemudian detail,
edit juga ada, proses update-nya, kemudian terakhir untuk destroy, untuk menghapus ya kan. Oke, selanjutnya kita harus membuat sebuah file baru di app http controller mahasiswa control. Atur baris perintah di mahasiswa controller seperti berikut ini. Oke, pertama kita ikutkan dulu model mahasiswanya di sini. Ini untuk mengikutkan model mahasiswanya. Jadi controller memanggil model mahasiswa di sini di luar kelas ini ya. App model mahasiswa ya kan. Oke, kalau di sini misalnya VS Code-nya membuat baris ini agak abu-abu gitu. Ya abu-abu karena dia belum digunakan gitu. Kalau nanti digunakan dia akan apa namanya ini baris terang seperti ini ya. Next selanjutnya ini perintah untuk memanggil seluruh data mahasiswa. Perintahnya mahasiswa kemudian titik dua kali all gitu. Jadi nanti ini sudah disediakan metodenya ataupun kelasnya atau cara pemanggilan kelasnya oleh Laravel. All itu untuk memanggil semua gitu. Ya, jadi tidak perlu select bintang misalnya di sini. Ini namanya eloquent ya. Kalau nanti ada misalnya ingin melihat dokumentasinya di laravel.com. Misalnya di documentation kita lihat di sini ada eloquent. Jadi untuk eloquent ini itu sudah disediakan langsung oleh Laravel. Kita hanya tinggal menggunakan perintah-perintah ataupun metode-metode yang itu tersedia saja gitu. Jadi kayak apa namanya memanggil database-nya kita tidak perlu membuat select bintang from ABC secara lengkap gitu. Kecuali nanti di bagian menu ini database ada juga namanya query builder gitu. Jadi query builder ini betul-betul ya MySQL itu misalnya akan kita inject ke sini istilahnya kan. Tapi tetap menggunakan konsepnya si Laravel juga gitu. Enggak murni langsung apa namanya MySQL-nya itu kan. Nah, jadi di sini misalnya kita akan panggil mahasiswa.all, berarti semua data yang ada di tabel mahasiswa sini gitu. Mana tabel mahasiswa ini, tb_mahasiswa semuanya. Ini perintahnya sama kayak select bintang all gitu. Mahasiswa all. Mahasiswa ini modelnya mahasiswa di sini. Berarti mahasiswa akan memanggil ke tb mahasiswa. Primary key-nya ini dan tabel yang kolom-kolom yang boleh diisi ini gitu. Rows ini nama variabel yang kita kenal sendiri, boleh apa saja boleh gitu. Selanjutnya di sini return view mahasiswa index sesuai dengan variabel yang ada misalnya di sini. Return view mahasiswa index compact rows. Rows itu rows yang ini tanpa menggunakan tanda dolar ya. Oke, sekarang untuk method ini kita buatkan view-nya di folder resource view. Resource view sesuai dengan view yang ada di baris perintah return ini. View mahasiswa.index ya. Mahasiswa nama foldernya, index nama filenya dengan ekstensi .blade ya. Oke, berarti di dalam view sini kita buat folder baru. New folder namanya mahasiswa. Oke, di dalam mahasiswa ada file index gitu. File ya. File index.blade.php. Oke. Alurnya seperti ini, mahasiswa titik index ini berarti index.blade.php ya. Oke, next selanjutnya di bagian metodenya create kita view mahasiswa add misalnya add di sini ya. Misalnya langsung saya tambahkan di sini di bagian create return view mahasiswa add. Berarti di sini saya buat satu buah folder baru, file baru ya. Namanya add.blade.php. Berarti di sini ada dua. Ini kalau yang home ini setara dengan mahasiswa ya, seperti ini. Jadi dalamnya ada add, ada index ya. Oke, ini sudah kita buatkan untuk index kemudian create ya. Selanjutnya baris perintah ke-6. Oke, perintah untuk memanggil model mahasiswa, kemudian index memanggil view
resource views mahasiswa index.blend. Kemudian juga ada add blend. Buat view baru ini sudah kita buat tadi, index, add, edit, dan detail. Oke, kita lanjut. Kita sediakan aja dulu di sini. Misalnya ada juga edit.blend.php misalnya. Kemudian ada juga detail.blend.php. Detail ya. Selanjutnya adik-adik bisa lihat di sini mahasiswa add edit dengan detail. Kontrol akan memanggil view dengan perintah view, nama folder, nama file. Oke. Kalau misalnya hanya sampai home saja, karena ini home ya kan, tidak dalam folder ya. Ya ini bisa saja tidak mahasiswa titik index, bisa ya view index, berarti kalau ini home, view home gitu kan, atau welcome, view welcome ya kan. Kalau sudah di dalam folder maka gunakan tanda titik ya kan. Oke, next selanjutnya terview menggunakan template default yang sudah tersedia sebelumnya. Layouts applet, template ini merupakan bawaan Laravel. Isikan contoh view berikut ini. Oke, sekarang dari index dulu ya. Ini saya close, dan nggak bingung. Index, mahasiswa index. Sekarang index ini akan memanggil sesuai dengan layout yang ada di app ini. Ini nanti akan ditampilkan ke dalam ini, ke dalam main-nya ini. Kalau misalnya ini tadi berarti nampilnya di dalam ini gitu. Nah, jadi untuk layoutnya cukup satu file, sedangkan nanti yang lainnya akan memanggil ke dalam file tersebut gitu. Sebenarnya gampang sekali ya kan. Misalnya ini extend layouts.app gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kita masukkan di dalam index ini, extend layout.app, berarti ini memanggil layout kemudian app di sini. Oke, di dalam layout app ini ada yield content gitu kan. Di sini yield content gitu kan. Nah, di sini contohnya yang ada di sini section content. Ini section content ini. Misalnya di sini. Kemudian diakhiri dengan end section. Di sini end section. Saya buat dulu end section di sini biar nampak. End section di sini. Nah, section dan end section. Jadi nanti section content ini akan masuk ke dalam main class p4 content ini. Ini masuknya ke dalam ini gitu. Jadi kalau di sini ya berarti dia akan muncul di dalam atau di tengah ini gitu. Nah, begitu konsepnya ya. Oke, ini saya coba save. Jadi kalau misalnya ini saya isi bla 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 bla. Kemudian saya simpan. Misalnya ini saya simpan ya kan. Kemudian kita atur dulu route-nya. Kita harus atur route-nya atau URL-nya ya gitu ya kan. URL-nya. Jadi URL-nya tidak akan aktif kalau seandainya tidak diatur. Kita ngaturnya ada di route web. Jadi semuanya harus diatur gitu kan. Jadi URL itu semuanya harus diatur gitu. Jadi nggak bisa kalau seandainya tidak diatur gitu. Ini berlebih ini. Mahasiswa. Ya kok bisa berlebih nih? Nah, ini berlebih nih adik-adik. Seharusnya satu aja. Mahasiswa, resource itu nanti akan memanggil apa namanya untuk get, post, any. Nah, itu semua nanti akan memanggil. Jadi kita buat resource gitu saja. Nanti bisa untuk menampilkan, bisa untuk mengirimkan data, bisa untuk memanggil data gitu. Jadi resource dari situlah semua itu. Misalnya kalau di sini apa katanya? Oke, ini nama metodenya yang sudah disediakan oleh Laravel ya. Oke, kalau misalnya saya buat seperti ini dan saya panggil sesuai dengan ini dengan mahasiswa lah misalnya ini. Mahasiswa saya buat di sini mahasiswa gitu kan. Oke, sekarang mahasiswa itu akan memanggil indeks yang ada di mahasiswa karena di sini dia indeks itu. Jadi dia sebenarnya kayak ini mahasiswa / indeks ya. Kayak ya materi MPC kemarin gitu. Mahasiswa indeks gitu. Sebenarnya seperti itu gitu.
Tapi di sini karena tidak ada mahasiswa gitu saja, maka dia akan langsung ke indeks. Jadi kalau misalnya mau create mahasiswa create gitu, ya create itu akan diarahkan ke bagian create seperti ini. Atau kalau di sini, kalau kita ingin lihat misalnya apa namanya, list dari route-nya, bisa kita gunakan perintah php artisan route list. Nah, misalnya inilah, saya perbesar. Jadi kalau di mahasiswa itu ada misalnya mahasiswa saja, mahasiswa create, mahasiswa dalam bentuk kemudian nanti mahasiswa ID-nya di sini, kemudian bisa juga dalam bentuk untuk show, bisa juga untuk delete atau edit di sini ya. Oke. Ini tidak bisa kita lihat langsung di sini atau kalau tidak menggunakan perintah resource itu kita bisa gunakan satu persatu. Nah tadi ini. Jadi kita buat misalnya satu persatu, get misalnya home, get mahasiswa apa gitu kan. Post mahasiswa, ini satu persatu bisa gitu. Oke, ini sudah bisa lah ini ya. SSD tadi ini di sini. Ini sih kita buat tadi. Oke. Kalau ingin membuatnya ke tengah ya, ini kayak ini misalnya login itu. Kalau ke tengah ya kita harus ya paham juga sih harusnya bootstrapnya. Tapi untuk project sederhana atau latihan praktikum sederhana, kita tidak perlu dalami lebih lanjut terlebih dahulu. Misalnya di sini ada mana tadi isi? Ya ini. Ini isinya dalam bentuk tabel mahasiswa. Saya letakkan di sini ya. Oke, saya letakkan di dalam ini. Nah, ini misalnya mulai dari kontainer daftar mahasiswa. Selanjutnya for each rows. Rows itu didapat dari variable rows yang dipanggil melalui perintah compact di sini rows. Jadi rows di sini dapatnya dari variable rows yang ini. Rows, kemudian as row. Row mahasiswa nih sesuai dengan nama kolom-kolom yang kita buat di tabel TB mahasiswa. Row mahasiswa nim nama jurusan misalnya. Oke, save. Selanjutnya ini saya refresh. Dia akan langsung masuk ke dalam bagian konten atau yield kontennya mahasiswa. Nah, saya coba untuk isi satu. Misalnya TB mahasiswa. Saya isi manual. Misalnya name-nya 0702 18 10 10 misalnya kan. Mahasiswa nama Budiman. Nah, Budiman. Informasi sistem informasi alamat Jalan IAIN 01 Medan. Misalnya ini keterkosongan saja, go. Kalau ini saya refresh, maka akan dipanggil sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Tahu ini saya ganti dengan TH misalnya. TH. Biar dia agak nampak bedanya antara kepala dengan isinya. Name, nama, jurusan, alamat. Atau saya buat di sini class table-nya. Class table bordered. Ini dapatnya dari apa ya? Bootstrap-nya gitu. Oke, nama, alamat. Next. Route sudah, kemudian tambahkan link pada tempat yang diinginkan. Contoh, misalnya di bagian, kalau misalnya di sini kan belum ada ini, mau kemana apanya,
Ini belum login tadi ya. Login. Password. Oh, saya belum daftar. Misalnya ini saya buat daftar lagi. Karena tadi sudah di fresh ya tabelnya. Oke. Misalnya saya buat sini menunya menu mahasiswa 1 gitu. Di sini aja. Di atas logoutnya misalnya. Berarti saya buka app. Kemudian tengok drop downnya logout. Ini untuk nama, kemudian ini untuk logoutnya di sini nih. Drop down itemnya di sini berarti dia. Ini saya copy ini. Kalau ini copy, saya masukkan di atas logout ini. Mana ini copy ini? Kok yang tadi pula di copy? Copy, saya masukkan di sini. Paste mahasiswa. Jadi dia bisa muncul di atasnya logout itu. Mahasiswa, klik di mahasiswa. Oke, next selanjutnya simpan semua ini udah tadi ya. Kita udah duluan berarti ini. Yang 45 tadi udah 46 sudah ada. Oke, untuk pertemuan ke-12 cukup sampai di sini. Berikutnya kita akan buat perintah yang lain dari create, read, update, dan delete. Biar sekalian, kita akan lanjut ke video praktikum selanjutnya, itu praktikum ke-13. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.